Mari Romo dan Bapak Ibu sekalian, kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kami mengetahui bahwa Yesus telah menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dan hati kami, supaya kami dibawa pada bangkitan yang mulia. Sebab dialah antara kami. Amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan yang masih Kau berikan hingga saat ini. Bapa, kami kembali Engkau kumpulkan bersama untuk mendengarkan pengajaran-Mu melalui Romo Gunawan. Berkati kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih Bu Yanti. Silakan Romo. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat pagi. Ya, kita masih meneruskan pewartaan Santo Paulus. Santo Paulus yang dijuluki sebagai rasul segala bangsa, ya, karena dia pergi ke seluruh dunia, boleh dikatakan, karena waktu Paulus hidup Indonesia belum ada, ya, Pulau Gebang belum lahir. Ya. Mungkin kalau Pulau Gebang sudah ada, dia akan datang ke sini. Tapi karena Indonesia waktu itu masih zaman batu, ya, maka Paulus memang ada di sekitar Timur Tengah karena budaya dunia itu mulai dari sana. Mungkin juga budaya Tiongkok itu juga sudah tua, tetapi tidak terdeteksi waktu itu. Jadi Paulus boleh dikatakan mewakili seluruh umat manusia. Dia pergi ke segala bangsa yang waktu itu budaya Yunani sudah sangat tinggi sekali. Sehingga hampir perjalanan Paulus itu di sekitar Turki dan Yunani. Eropa juga sudah ada, karena Kekaisaran Roma juga termasuk kekaisaran yang sangat tua. Ya. Lalu ke Spanyol, meskipun tidak sampai ke Spanyol, Paulus sudah meninggal dan dibunuh oleh orang Roma. Nah, siapakah Paulus itu? Sampai dia pergi ke seluruh dunia, karena memang waktu Paulus dipanggil bersama Barnabas, dikatakan Roh Kudus, dalam Kisah Rasul itu dikatakan, Roh Kudus mengatakan kepada mereka, tetapkanlah Barnabas dan Saulus untuk aku, untuk menebarkan, mewartakan Injil ke segala bangsa, rasul segala bangsa. Maka pribadi Paulus begitu kelihatan dari apa? Dari surat-suratnya.
Paulus dikatakan sebagai seorang pelayan. Dia melayani luar biasa. Melayani menjadi sebuah kata yang sangat indah. Melayani adalah kata yang sangat dalam kalau kita renungkan secara Kristiani. Pelayan yang luar biasa. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa pelayanan, yakni seperti Kristus merendahkan diri, mengosongkan diri. Maka Injil Yohanes yang kemudian juga tampak di dalam surat Paulus kepada umat Filipi, Tuhan Yesus itu turun. Salah satu kekasan dari Injil Yohanes adalah turun dan naik. Yakni Yesus yang turun dari surga menjadi manusia, tinggal di antara kita. Lalu Paulus menerjemahkan itu di dalam suratnya kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 6-11. Dengan kata mengosongkan diri, merendahkan diri. Maka Paulus juga mengikuti semacam itu. Dia menjadi pelayan yang akhirnya setelah berkeliling, dia menjadi pelayan yang merendahkan diri. Maka pelayan yang tidak rendah hati itu menjadi sebuah kesombongan yang luar biasa. Bukan lagi sebagai pelayan, tetapi sebagai orang yang berkuasa. Maka ketika siapa itu anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes, dalam Matius 25, mengatakan, Tuhan, kalau boleh anak dua saya ini duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu di dalam pemerintahan mesianisme. Yesus mengatakan, lalu meluruskan pandangan orang tua atau ibunya Yohanes dan Yakobus, atau kalau dalam teks lain tidak dikatakan oleh ibunya, oleh mereka berdua sendiri. Itu Yesus meluruskan bahwa seorang pemimpin harus minum cawan. Sanggupkah kamu? Minum cawan di dalam arti kitab suci adalah penderitaan. Seperti Yesus ketika berada di Taman Getsemani, dia mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Cawan ini adalah sebuah tantangan, cobaan, penderitaan. Maka setiap orang yang mau melayani harus siap untuk pengorbanan suci. Dan Paulus melaksanakan itu sebagai pelayan yang luar biasa. Dan itu dikisahkan misalnya di dalam Kisah Para Rasul. Dia mengatakan dari Kisah Rasul bab 20 ayat 17 dan seterusnya, saya bacakan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Miletus adalah sebuah kota kecil tidak jauh dari Efesus. Disitulah Paulus membuat sebuah perpisahan, dan itulah tempat terakhir di mana Paulus sesudah itu tidak pergi ke Efesus lagi, tetapi ke Yerusalem, lalu ditangkap dan pergi ke Roma naik banding. Ayat 18, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bahwa aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Lalu, ini kata yang penting, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kami. Ya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani
supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Paulus di akhir kehidupannya. Tidak seperti pada awal hidupnya Paulus, waktu itu sungguh mudah marah ya, seperti dalam surat Galatia yang sangat marah luar biasa. Tetapi pengalaman hidup manusia pelan-pelan membuat manusia itu semakin menjadi rendah hati. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dia tidak mengatakan lagi saya sebagai rasul, kamu itu kok mengatakan saya bukan rasul. Tetapi akhir hidupnya dia mengatakan, saya ini seorang pelayan. Dan pelayanan Paulus itu dikatakan di sana bahwa dia mengalami banyak cobaan tantangan dari pihak orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi. Bagaimana Paulus itu merasakan tantangan itu ada di dalam surat Paulus kepada umat di Korintus. Itu luar biasa. Dia cerita bagaimana dia menderita, bagaimana dia berjerih payah. Ya, kalau kita mau baca, di sana ada dalam 2 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Ya. Atau mulai ayat 22, dia mengatakan sesuatu yang sering dikatakan dalam surat kepada umat di Filipi, juga dalam Kisah Rasul bab 22, 26 dikatakan di sana yang kurang lebih sama, bagaimana Paulus itu menceritakan siapakah dirinya sebelum mengikuti Kristus. Dia membandingkan misalnya saja orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel itu kan sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Ya. Dia atau orang-orang Israel adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang sangat istimewa karena punya darah Abraham, Ishak, Yakub, punya darah dari bapa bangsa. Dan itu kebanggaan orang Israel sampai sekarang ini. Dan Paulus juga mengatakan yang sama. Jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun juga, aku berkata, bahkan seperti berani dalam kebodohan. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Paulus adalah orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Itulah yang selalu dibanggakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya, orang Ibrani, orang Israel, orang keturunan Abraham, dan itu menjadi cap yang tidak pernah bisa hilang sampai sekarang ini. Kebanggaan itu menjadikan mereka kadang-kadang meremehkan orang lain, seperti tertulis dalam beberapa teks kitab suci. Kamu kan bukan orang keturunan Abraham, kamu kan bukan orang Israel, berarti kamu orang kafir. Maka itu terlihat di dalam beberapa teks Injil. Orang yang bukan orang Israel disebut orang kafir. Maka kata kafir itu asal-usulnya dari Israel. Sejak sebelum Yesus lahir, itu sudah ada kata itu. Dan kata haram juga, haram dan halal itu ada di Israel. Nah, tetapi waktu itu kita melihat dalam surat kepada umat di Filipi, seperti orang gila mengatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Dari ekstrem kiri menjadi ekstrem kanan. Paulus berjerih lelah luar biasa. Misalnya saja dia mengatakan dan memberi kesaksian. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Bayangkan, Paulus itu mewartakan Injil tanpa kenal lelah dan banyak sekali atau sering sekali dipenjarakan. Dan hebatnya seperti apa dulu itu. Paulus itu ketika di penjara itu tidak nganggur ya, bahkan seringkali menulis surat malah.
Surat-surat yang ditulis di dalam penjara itu ada beberapa. Misalnya Paulus itu di penjara yang sebentar itu di Filipi, kemudian dibebaskan oleh Tuhan sendiri. Lalu di Efesus, lalu di Kaisaria Filipi, bukan di Kaisaria Filipi, di Kaisaria di dekat Yerusalem, yang kemudian terakhir itu di Roma. Dan saat-saat Paulus di penjara, itu nulis surat. Lalu dia mengalami apa ketika dia mewartakan Injil, pengorbanan apa yang dialami. Dikatakan dalam Korintus, 2 Korintus 11, ayat 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, bayangkan. Disesah. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kenapa kurang 1? Kok tidak lebih? Karena itu aturan. Aturan di dalam hukum Yahudi, kalau orang menghukum orang disesah, digebuki, itu tidak boleh lebih dari 40 kali. Maka 39 itu. Karena kalau sudah 40 biasanya sudah kelengar. Maka kurang dikurangi 1 biar nggak kelengar, biar nggak semaput. Ya. Jadi kalau menghukum orang tidak boleh lebih dari 40 kali, 39. Maka Paulus mengatakan setiap kali, bahkan dengan kata itu dia mengatakan beberapa kali, bukan? 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. Bayangkan, Yesus saja cuma 1 kali didera, ini 3 kali didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Wah, ini kayak Pak Santo ini. Tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Itulah kesaksian Paulus yang ada di dalam suratnya kepada umat di Korintus, bagaimana dia menjadi seorang pelayan. Kita minggu kemarin atau Senin kemarin melihat bahwa Paulus itu sebelum menjadi murid Yesus, sebelum mengenal Kristus dan dipanggil, dipaksa oleh Yesus, ditangkap oleh Yesus untuk menjadi rasul segala bangsa, dia adalah orang yang selalu di atas, orang yang selalu hebat. Dia tidak pernah diperintah, tapi dia memerintah. Dia punya kuasa, punya surat. Dia harus bekerja untuk menganiaya jemaat. Luar biasa. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Yesus, pengalamannya luar biasa, bahkan dia tidak pernah mengalami seperti yang dialami ketika dia pun menjadi orang Farisi. Ketika jadi orang Farisi, dia selalu berada di atas, punya kuasa, punya wibawa, punya power. Tetapi sekarang power yang pernah dialami seperti Paulus itu hilang sama sekali. Dan ketika justru menjadi murid Kristus, itu dia banyak tantangan, cobaan, dan penderitaan. Tetapi Paulus mengatakan apa? Ketika dia mengalami cobaan dan penderitaan, dengan berjerih lelah dan banyak meneteskan air mata, dia penuh dengan sukacita. Beberapa kali saya mendengar, Romo, ketika saya belum jadi Katolik, rasanya aman-aman saja, bahagia. Tetapi ketika jadi Katolik,
kok malah banyak cobaan ya, banyak tantangan ya, kok banyak kadang-kadang ada banyak penderitaan. Nah, mungkin orang itu seperti Paulus ya, dipanggil untuk ikut bersama Yesus berjuang, bahwa penderitaan menjadi sebuah ujian bagi kita semua untuk tetap setia kepada Kristus. Kalau kita setia kepada Kristus di dalam kondisi yang aman, baik-baik saja, itu menjadi satu hal yang biasa. Tapi kita semua justru mempunyai kekuatan luar biasa di saat kita semua berada di dalam tantangan seperti Paulus, tetapi Paulus itu tetap menjalankan pewartaannya, karena memang dia merasa dan sungguh-sungguh menghayati bahwa panggilannya dan pewartaannya ke segala bangsa itu bukan kehendaknya sendiri, tetapi Kristus hidup di dalam dirinya. Maka seperti yang dialami oleh Yesus sendiri, Paulus juga mengalami yang sama. Sebuah perjuangan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, cinta, itu memang sebuah pengorbanan suci. Dan pengorbanan itu bukan tidak punya arti, tidak punya makna, tetapi justru cinta itu terwujud di dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan itu hampir semua yang kita pelajari dari sejarah para rasul waktu itu, bagaimana Bunda Maria, bagaimana umat Kristiani awal, itu menjadi contoh-contoh nyata. Pelayanan dan kesetiaan menjadi ciri khas dari sebuah pelayanan kita, seperti Paulus. Maka Paulus itu juga disebut sebagai sang pelayan yang pertama. Jadi kalau kita melihat perpisahan tadi, Paulus di Miletus yang mau pergi ke Yerusalem untuk membawa sumbangan kolekte dan mengunjungi orang Kristiani yang sangat menderita di Yerusalem, miskin dan tertindas oleh pimpinan-pimpinan agama Yahudi. Paulus tetap teringat. Karena apa? Karena Paulus itu dididik di Yerusalem. Paulus itu diajar oleh seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal, yang kemarin kita pelajari, yaitu seorang Rabi Gamaliel. Karena di dalam budaya Yahudi itu ada rabi-rabi tertentu yang sangat menguasai Taurat dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mau menjadi tokoh-tokoh agama Yahudi, menjadi orang Farisi. Kalau di dalam kitab suci atau dalam Injil Yohanes juga disebutkan Nikodemus. Nikodemus itu juga seorang Farisi, tetapi di mata Yesus begitu bodoh. Itulah kurang lebih pelayanan Santo Paulus di dalam mengajar, di dalam mewartakan Injil, meskipun awalnya adalah seorang ekstrem kiri yang sangat fanatik, orang Farisi yang sangat fanatik, dan sudah punya pengalaman banyak dalam menganiaya jemaat Kristen. Namun, rupa-rupanya Tuhan Yesus lebih kuat daripada segala-galanya. Maka kita pun mau belajar dari Santo Paulus. Di saat-saat seperti yang kita alami sekarang ini, kita tetap percaya. Dengan caranya sendiri, Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita-kita semua yang juga sedang mengalami yang sama. Kita percaya dalam pandemi ini suatu saat akan berakhir. Maka marilah kita juga mencoba melayani sekuat tenaga agar kita pun dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin, Mo. Terima kasih. Amin, Mo. Ya, Si Romo. ya, pagi Bu Endang, ya baru masuk ya. Habis sih, cuman aku mute. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapin atau sharing tentang penderitaannya sendiri atau mau bertanya, monggo dipersilakan.
mau tanya mau. Ya. Apa bedanya disesah dan didera mau? Di dalam hukum Yahudi kemungkinan besar seperti ini. Disesah itu ya dihukum ya, karena itu hukum Israel. Disesah kemungkinan kebukannya itu tidak memakai alat duri ya. Jadi kebuki seperti hukum yang sekarang ini ada yang berlaku dalam hukum syariah kalau nggak salah. Dikebuki ya, pakai. Kalau didera itu kan Paulus 3 kali didera ya, dan disesah itu dikebuki sampai 40 kali, tidak boleh lebih, ya, bahkan harus kurang. Jadi kebukannya itu tidak separah, sehebat seperti orang didera. Yesus itu didera, kalau kita melihat gambar dari alat untuk mendera dari kain kafan Yesus. Itu sangat tajam gitu. Ada semacam jeruji-jeruji kayak kir puncak, itu kir mobil atau kir sepeda motor, sepeda. Itu sehingga luka-luka Yesus sungguh luar biasa banyak. Seperti kalau kita kena pancing ikan, pancingnya itu kan ujungnya ada kayak mata kail ya, Romo. Iya. Jadi dagingnya sobek-sobek. Itu lebih sadis daripada hanya dikebuki. Ya. Kalau dikebuki itu kayak maling dikebuki pasti nggak mati. Tapi kalau didera pakai alat yang sangat tajam, itu begitu dipukul langsung ditarik, itu kulitnya mengelupas. Ikut, iya, dagingnya ikut. Dagingnya ikut ya, terus digoreng ya. Kalau itu Rama, hukum cambuk yang sekarang masih dilaksanakan di Aceh gitu tuh gimana Rama? Apa itu ya dari zaman dulu ya? Hukum cambuk itu disesah itu dicambuk. Itu kan juga punya hukum Yahudi. Oh, ya, aslinya Yahudi ya Rama ya? Iya. Hampir semua yang ada di sana. Romo, ya. Paulus kuat banget ya. Sampai 3 kali didera kayak begitu. Markotop. Itu kehebatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus, itu mengagumkan sekali. Hari ini dia digebuki, di penjara, besok dilepas ngajar lagi. Itu kan hebat. Nggak kapok-kapok ya Romo? Iya, nggak kapok-kapok. Bahkan hampir di semua kota itu ada yang menerima Paulus, ada yang menolak Paulus. Dan bukan hanya menolak secara kata-kata, pergi, itu kan seringkali juga. Paulus diusir, Paulus dimaki-maki, difitnah, itu kan kalau kita melihat kisah Rasul itu luar biasa. Tetapi dia happy-happy saja, langsung pergi keluar. Kalau diancam, ya kita ngajak di tempat yang lain yuk. Menter. Itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Itu yang bisa disebut hidupku bukan aku lagi ya. Iya, itu Galatia 2:20, yang hidup dalam diriku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Ya, jadi dirinya udah mati. Ya. Maka tadi dikatakan ya, di dalam saat-saat seperti kita mendapat cobaan dan tantangan, kita harus berpikir positif. Seperti orang-orang menasihati dalam kondisi pandemi ini, meskipun kena COVID, tapi pikirannya harus positif. Dan tadi Bu Siska mengatakan, kita harus mudah mengampuni. Itu sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dan Paulus mungkin punya jiwa seperti itu. Paulus jiwa mengampuni ketika dia dicaci maki, dia tuh nggak terlalu kelihatan sakit hatinya. Dia mudah mengampuni, meskipun tidak
terlihat dalam kitab suci, tapi dari perbuatannya kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus itu orang yang sangat hebat, kuat, otaknya luar biasa, imannya sangat kuat, sehingga ketika diceritakan berjelih lelah, semuanya itu diimani sebagai sebuah kekuatan Allah. Justru dalam kelemahan saya menjadi kuat, dia mengatakan begitu. Justru di dalam penderitaan, disitulah Kristus bekerja. Dan itulah juga yang menjadi iman kita. Dalam kelemahan inilah kekuatan Kristus tampak. Karena kalau kita mempunyai kekuatan dari diri kita sendiri, percaya, Kristus menjadi tidak kelihatan lagi. Tetapi justru kita dikuatkan oleh Kristus dalam kelemahan. Nah, maka saya seringkali berpesan kepada calon pengantin ya, atau orang-orang yang menikah itu, kamu harus mudah untuk saling mengampuni satu sama lain. Kalau tidak, hidup ini akan hancur semuanya, akan susah. Yeah. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita harus mudah untuk membuka diri. Karena sudah berniat, sudah berikrar untuk hidup bersama, artinya ya mari kita saling mudah, saling mengampuni satu sama lain. Tanpa itu hidup tidak ada arti. Itu adalah rahmat Tuhan yang luar biasa. Ya, kira-kira begitu. Romo, saya bertanya, yang di Kisah Para Rasul itu kebanyakan yang diceritakan tuh Paulus terus, padahal Paulus kan pergi juga dengan Barnabas. Apakah Barnabas juga diperlakukan sama seperti Paulus, jadi susah, didera, dan seperti itu, atau bagaimana, Mo? Memang tidak banyak diceritakan tentang Barnabas, karena waktu perjalanan kedua, kan Paulus itu mengadakan perjalanan keliling itu 3 kali. Yeah. Perjalanan pertama masih dengan Barnabas, meskipun tidak jauh perjalanannya, ya. Itu sebelum konsili Yerusalem. Itu ada di bab 13-14 itu perjalanan pertama, lalu 15 ada konsili Yerusalem. Paulus hanya dekat-dekat di situ, dari Antioquia ke Pafos, kemudian ke Derbe, ke Antioquia yang ada di sebelah, gitu. Tetapi kemudian pulang melalui jalan yang sama, lalu ke Yerusalem mengadakan konsili Yerusalem. Lalu itu bersama dengan Markus. Markus itu ponakannya Barnabas. Tapi ketika perjalanan sesudah konsili, perjalanan panjang, itu Paulus dengan Barnabas berpisah. Karena apa? Karena ada sedikit beda pendapat antara Barnabas dan Paulus. Maunya si Barnabas ngeliling mengajak Markus, tetapi Paulus nggak mau, jangan sama Markus, sama Silas. Ya. Jadi sama Bu Regina aja gitu. Sama Regina aja. Markus jadi ambil Regina sih. Ya kepincut saya mau. Lalu nggak jadi ikut Paulus. Ikutnya jadi Pak Markus ikut Bu Regina. Lalu akhirnya Markus itu lalu pergi ke Roma, itu menjadi sekretarisnya Petrus kan. Ya. Maka dia menulis Injil yang pertama, yang kemungkinan besar berasal dari cerita-ceritanya Petrus di Roma. Ya, akhirnya Paulus ketemu dengan Markus di Roma juga, ya, meskipun waktu itu berselisih pendapat. Kemungkinan Markus itu tidak terlalu sehat, ya, fisiknya tidak terlalu kuat, sehingga pernah Markus diajak kemana, dia pulang sendiri ke Yerusalem. Ya, tetapi kemudian dia mengajak Silas, atau Silas sama Paulus pernah dipenjara di Filipi, kan? Ya, lalu dibebaskan oleh Tuhan ketika malam-malam malaikat datang, lalu pintu penjaranya itu terbuka sendiri. Ya, lalu ceritanya pimpinan penjara itu mau bunuh diri karena
merasa berdosa kalau penjara tawanannya kok lepas. Akhirnya Paulus masih di dalam. Dia ngomong, jangan bunuh diri, saya masih ada di sini, ngapain? Akhirnya penjara dan keluarganya menjadi Kristen. Oh gitu. Ya, itulah yang terjadi di Filipi. Itu beda dengan Yohanes dan Petrus yang juga pernah mengalami yang sama. Ya, itu akhirnya Barnabas tidak bersama Paulus pergi keliling ke Galatia, ke Tesalonika. Itu sama Silas lalu ketemu Lukas di Troas. Troas itu dekat Makedonia di sana. Pergi ke Tesalonika, ke Filipi, terus ke Korintus, muter kan. Jadi muter kayak lingkaran itu. Ya, ke Athena dan akhirnya ke Efesus. Lalu perjalanan ketiga begitu juga. Dan Barnabas kemudian tidak banyak diceritakan karena apa? Karena Barnabas akhirnya pergi ke Siprus. Perjalanan terpisah. Dan itu, kisah Rasul itu kan ditulis oleh Lukas. Jadi Barnabas tidak pernah ketemu Lukas. Sehingga Lukas tahunya ya Paulus. Karena Lukas baru ketemu dengan Paulus di dalam perjalanan yang kedua. Itu kira-kira cukup. Oke, makasih Mo. Makasih Mo. Yuk, silakan teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Pagi Romo. Yuk. Lili mau tanya dong. Ya. Paulus itu tadi Romo bilang diajar oleh rabi yang terkenal. Rabinya siapa namanya Mo? Gamaliel. Jadi dia selama waktu itu si Paulus itu didampingi oleh seorang rabi. Jadi ada pendampingan dari apa maksudnya dari pemuka, maksudnya dari kayak penasehat ya Romo. Apa bagaimana itu Romo? Jadi diajar oleh guru itu oleh rabi ini sehingga dia mungkin bisa lebih kuat, lebih ini untuk mewartakan menjadi pengikut Kristus atau gimana Romo? Saya mau tanya itu. Gamaliel bukannya waktu sebelum pertobatan. Oh, sebelum pertobatan. Iya. Oh, sebelum pertobatan. Jadi dia kemarin kita bicarakan juga, dia itu orang Tarsus. Orang Tarsus itu di Turki, tetapi dia belajar agama Yahudi, belajar Taurat dan kitab para nabi itu di Yerusalem. Melalui seorang guru, seorang rabi, namanya Gamaliel. Ya, sehingga dia menjadi seorang Farisi yang sangat fanatik luar biasa, memusuhi orang Kristiani. Jadi dia termasuk orang yang menyetujui ketika orang-orang pengikut Yesus waktu itu belum disebut Kristen, disebut orang yang ikut jalan Tuhan. Paulus ikut membunuh itu banyak orang. Itu dia ngaku sendiri di dalam kisah para rasul, misalnya kemarin bab 22 dan 26, dia menceritakan itu semua. Dalam suratnya juga begitu, seperti tadi kita baca 2 Korintus. Jadi pengalaman sebelum menjadi murid Yesus itu dia sangat ekstrim, memusuhi Yesus, memusuhi orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi kemudian kisahnya di kisah Rasul bab 9 diceritakan ketika dia sedang berjalan menuju ke Damsyik, itu dicegat sama Tuhan Yesus. Ya. Jadi sudah dari sejak semula itu Paulus memang orang pandai. Kepandaiannya itu tampak dari mana? Ketika dia menguasai 3 bahasa dan mendapatkan warga negara Roma yang tidak mudah. Jadi Paulus itu warga negaranya ganda. Ya, tidak hanya satu warga negara, dia punya keluarga negara Roma. Sehingga ketika Paulus mau disesah, ya, dia mengatakan apakah orang itu mau menghukum sebelum diadili, menghukum orang Roma yang punya warga negara Roma. Orang kaget, Paulus orang Roma ya. Lalu mereka mundur semuanya. Karena kalau orang menghukum orang Roma itu bisa dilaporkan kepada kaisar, orang itu bisa
bisa diganti, bisa dibunuh. Karena apa? Ini warga negara Roma, itu warga negara kehormatan dunia. Ya. Itulah yang terjadi. Lalu semangat itu tetap berkobar ketika dia kemudian berpindah menjadi murid Yesus. Ya, akhirnya Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injil ke segala bangsa. Semangatnya yang sangat hebat. Itu sudah dimiliki sejak dia muda. Itu kira-kira. Terima kasih Romo. Ya. Romo, saya mau tanya Romo. Yuk. Kalau Apolos itu siapa Romo? Jadi di dalam dunia orang-orang Yahudi itu banyak pengajar, banyak pengajar-pengajar yang tersebar kemana-mana. Misalnya saja bukan hanya Apolos, tapi misalnya Epafroditus, ya. Ada nama 2 Epafroditus itu, ya. Yang satu temannya Paulus, yang satu orang lain. Yang mengajar tentang agama Kristiani itu bukan hanya Paulus, tetapi banyak pengajar-pengajar yang lain. Ada yang menjadi pengikut atau muridnya Apolos, ya. Apolos itu juga pengajar Kristiani. Oh, Apolos Kristiani. Iya, lalu Epafras. Gitu. Maka Paulus itu sebetulnya punya keinginan begini. Saya tidak akan pergi ke tempat di mana sudah ada orang mengajar tentang Kristus. Salah satunya itu Kolose, di Kolose. Paulus tidak pernah pergi ke Kolose, tetapi dia hanya menulis surat ke Kolose. Karena apa? Karena Kolose sudah ada yang ngajar. Yang ngajar siapa? Yang ngajar adalah Epafras atau Epafroditus. Sehingga begitu juga Apolos itu sudah mengajar di tempat lain. Ketika ketemu dengan Paulus itu kan mengatakan jangan sampai membedakan aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus, aku pengikut Epafroditus, aku pengikut seperti itu. Tetapi semua itu menjadi satu sama. Ya, tetapi ada juga pengajar-pengajar yang ngacau. Yang disebut pengajar-pengajar palsu yang mengacaukan ketika misalnya saja ada orang-orang Yerusalem yang pergi ke Galatia untuk mengacau. Misalnya waktu itu memang masih ada belum stabil ya di dalam kondisi umat Kristiani, tidak seperti sekarang ini. Masih ada orang yang punya pendapat satu, pendapat yang lain. Lalu di dalam abad-abad pertama itu sudah mulai ada ajaran-ajaran sesat yang sering disebut pengajar-pengajar yang tidak mempunyai pandangan, yang ada bid'ah-bid'ah. Ya. Itu nanti mulai berkembang. Ada yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, ada yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu kemudian goncang. Awal-awal hidup Kristiani itu banyak pendapat yang berbeda-beda. Tetapi Yohanes, ya, orang yang mengajar atau menulis Injil Yohanes kira-kira tahun 100 itu kan punya murid-murid yang langsung dari Yohanes. Murid pertama yang paling diandalkan oleh Yohanes adalah Polikarpus. Itu bukan pilot Garuda loh ya. Iya. Polikarpus. Almarhum. Dia juga mengeluarkan pengajaran juga ya Polikarpus ya Mo ya. Iya, itu murid langsung dari Yohanes Rasul. Lalu Polikarpus mempunyai muridnya namanya Irenaeus. Gitu. Nah, itu juga iya. Ya, itu para teolog yang luar biasa. Jadi apa yang dikatakan, diceritakan oleh Yohanes itu ditangkap, dipelihara sebagai ajaran gereja. Ya. Karena Polikarpus, kemudian Irenaeus itu boleh dikatakan muridnya lagi, itu mendengar suara dan kesaksian dari orang yang ketemu dengan Yesus langsung. Ya. Maka nanti Injil Yohanes itu menjadi Injil yang menjadi sebuah kisah permenungan luar biasa, hidup rohani yang sangat
dalam dan sangat sulit. Itulah. Jadi Paulus itu memang awal-awal ya. Paulus hidup itu kan mati tahun 67 dipenggal kepalanya di Roma. Berarti perjalanan Paulus itu pas yang pertama itu sebelum tahun 50. Ya, karena tahun 49-50 itu konsili Yerusalem. Itu Paulus sebelum konsili sudah mengadakan perjalanan pewartaan Injil. Ya, itu perjalanan pertama. Lalu baru perjalanan kedua itu sesudah konsili Yerusalem, perjalanan kedua dan ketiga. Ya. Lalu akhirnya setelah ketiga selesai, Paulus mau mewartakan Injil ke Eropa, sebelumnya pengen ke Spanyol. Ya, nah, nanti kita belajar surat-surat Paulus mungkin itu. Mantap. Romo, kalau Epafras itu kok namanya kayak asing banget ya, kayak nggak pernah dengar ya. Kalau Apolos, Irenaeus, Polikarpus kan sering dengar gitu ya. Itu adanya di mana Romo Epafras itu? Ada di Kisah Rasul, ada Epafras itu. Ketahuan ya bacanya nggak teliti. Ya. Oh, di Kisah ada ya Romo ya. Kayaknya namanya kan asing gitu ya. Ya. Ya, makasih Romo. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan pagi ini dan juga Romo yang sudah memberikan banyak pengajaran tentang Paulus pagi hari ini, karena Paulus begitu sukacita walaupun dalam penderitaan, tapi dia tetap sukacita karena itu adalah karya Roh Kudus yang ada di dalam diri Paulus. Baik, kita akhiri pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan besok hari Jumat. Silahkan Bu Yanti untuk menutup doa. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada pertemuan pada pagi hari ini, di mana kami dapat belajar dari perjalanan panggilan dan iman Paulus dalam pelayanan mewartakan Injil. Agar kami pun terus berjuang melatih diri untuk melayani-Mu dengan kerendahan hati. Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing, sertai dan berkati kami dalam setiap langkah kami. Kami mohon berkat dari Romo Gunawan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua selalu dijaga kesehatan kita dan diberkati semangat kita untuk mewartakan kabar baik dengan berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Bapak Ibu ditunggu kebersamaannya besok hari Jumat. Ya.